Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Petani Cengkeh. Nah, oke. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak tanam cengkeh yang ideal. Kalau kemarin kita selalu membahas tentang cara pemupukan perawatan yang alami supaya tumbuh subur dan sehat. Kali ini tentang jarak tanamnya. Oke, bisa. Ini usia cengkeh baru 2 tahun, 1 sampai 2 tahun. Untuk jarak tanamnya ini nanti kita ukur ya. Saya sudah membuat ukuran. Ini ya, ukurannya ini saya perkirakan, saya ukur itu 1 meter. Nah, pohon cengkeh perawatannya di usia remaja itu tidak hanya membutuhkan kelembapan pada tanahnya, yaitu kita harus memikirkan juga tentang naungannya. Nah, jadi pohon cengkeh ini supaya tidak mendapatkan sinar matahari yang sampai 100% ya, kita beri naungan di sekelilingnya ya, supaya naungan tersebut kurang lebih ya 50%. Nah, naungan ini berfungsi untuk melindungi sinar matahari langsung di siang hari tentunya. Selain untuk mengurangi sinar matahari yang masuk, tujuan kedua yaitu untuk menanggulangi angin. Nah, supaya tidak terlalu goyang ya cengkeh ini, supaya tidak terlalu mendapat tiupan angin, jadi kita beri naungan. Karena kalau angin itu terlalu kuat, nah pohon cengkeh ini biasanya ini tidak bisa tumbuh subur. Karena ibarat daun ini ya, ini kan untuk memasak. Jadi kalau anginnya terlalu kencang, dia terlalu kering, mungkin sebelum diproses untuk fotosintesis, untuk dimasak, itu sumber energi yang harus diolah itu sudah kering ya, tertiup angin. Logikanya mungkin seperti itu ya. Oke, langsung kita membahas jarak tanam ya. Nah, mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya menanam di jarak kurang lebih 7 meter. Nah, kalau 7 meter ini saya rasa sudah, ketika dewasa nanti sudah ada ruang ya untuk daun-daunnya. Nah, ini juga usia masih 2 tahun. Soal naungan, ini masih ada naungan, yaitu pohon telokaret kalau di sini namanya, dan di bawah itu laut. Jadi untuk menanggulangi angin, ini kita tanami tanaman-tanaman untuk pagar ya. Oke, lanjut untuk membahas soal jarak tanam. Nah, itu ada cengkeh lagi ya, kurang lebih 7 meter. Jadi karena ini dulunya itu sudah saya ukur waktu menanam, sehingga tidak perlu kita harus mengukur lagi, kita lihat-lihat saja. Kalau yang ini naungannya terlalu berlebih ya, karena itu ada pohon akasia. Nah, ini kita biarkan sementara di musim kemarau. Nanti kalau sudah musim hujan, sudah datang musim hujan, nanti pohonnya ini kita potong, sementara kita biarkan. Nah, oke. Untuk jarak dengan kelapa ya, jarak dengan kelapa ini kurang lebih di 6 meter dari pohon ini sampai ini ya, pohon kelapa.
Nah, jadi setiap 2 baris pohon cengkeh ya, itu pohon cengkeh di atas dan ini, nah ini kita selingi kelapa. Jadi nantinya kalau kelapa ini sudah tumbuh tinggi ya, sudah besar, nanti untuk tanaman-tanaman pohon-pohon yang seperti ini nanti kita habiskan atau kita kurangi, karena nanti pohon kelapanya sudah bisa untuk melindungi dari sinar matahari dan angin dan tiupan angin. Untuk jarak kelapanya sendiri itu saya tanam kurang lebih di 10 meter ya, untuk jarak kelapanya kurang lebih 10 meter untuk tanaman kelapanya. Kelapanya seperti ini adalah kelapa jenis entok, usia juga 2 tahun, sama dengan usia cengkehnya, usia 2 tahun sudah seperti ini. Oke, tadi membahas tentang jarak tanam ya. Untuk jarak tanamnya saya tanam 7 kali 7. Nah, yang kesananya itu 7 meter. Lanjut, yang ke arah sini itu juga 7 meter. Oke, untuk cahayanya mungkin mengenai sinar matahari langsung, jadi untuk kameranya ini agak blur. Nah, ke arah sini juga 7 meter. Nah, kalau yang ini kemungkinan ini jenis si putih ya. Bisa jenis si putih, bisa juga jenis merah yang mendapatkan naungan karena daunnya sangat lebar, untuk tinggi hampir 150 cm atau 1,5 meter. Nah, seperti ini kawan untuk pertumbuhan cengkehnya. Mengenai masalah perawatan pupuk, ini juga sama sekali tidak pernah tersentuh oleh pupuk kimia. Pupuknya saya hanya menggunakan kompos saja, sisa-sisa kotoran kambing, sisa-sisa makanan kambing ya. Untuk rantingnya ini sampai bawah juga. Duh, ini sayang mati karena terkena ini ya. Kemarin tidak terlihat kalau tertutup oleh ini dedaunan yang kering, sisa kambing. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video tentang jarak tanam yang ideal, tentang jarak tanam cengkeh antar cengkeh, dan yang kedua jarak tanam dengan kelapa. Nanti bagi pemirsa yang mau melihat ya contoh tanaman cengkeh dengan kelapa, nanti akan saya videokan di milik orang lain, karena saya sendiri ini juga belajar dari orang lain. Jadi saya sampai berjalan-jalan melihat, oh ini tanaman cengkeh dan di dekatnya ada pohon kelapa, bagaimana hasilnya itu saya pelajari, berapa jarak tanamnya saya pelajari, jadi saya terapkan di lahan saya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video tentang penjelasan saat ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.